Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Ayu Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ancaman bagi keanekaragaman hayati. Mereview dari buku Biologi Konservasi karangan Muhammad Indrawan, Richard B. Primak, dan Jatna Supriyatna tahun 2007. Salah satu ancaman bagi keanekaragaman hayati adalah adanya spesies asing pengganggu atau invasif. Jenis invasif atau jenis asing invasif adalah spesies pendatang di suatu daerah yang hidup dan berkembang biak di daerah tersebut dan menjadi ancaman bagi biodiversitas, sosial ekonomi, maupun kesehatan pada tingkat ekosistem, individu, maupun genetik. Studi mengenai spesies yang diintroduksi belum banyak dilakukan di Indonesia. Yang tersedia dalam jumlah terbatas adalah mengenai tanaman asing, beberapa moluska asing, serangga hama, serta introduksi ikan air tawar. Berkaitan dengan tanaman asing, maka berdasarkan studi pustaka dan penelaahan herbarium oleh Citra Sudiro, setidaknya terdapat 1.936 spesies pendatang dari 187 suku. Contohnya adalah keong emas Pomacea canaliculata yang berasal dari Argentina yang berhasil diintroduksi pada tahun 1981 ke Taiwan untuk obat kesehatan dan kini telah meluas di berbagai pulau di Asia dan Pasifik. Bahkan, keong emas Pomacea canaliculata kini sudah terdaftar sebagai salah satu dari 100 spesies asing yang paling agresif dan berbahaya di dunia. Grafik ini pada gambar 2.17 menunjukkan jumlah spesies moluska, ikan, tanaman, dan serangga eksotik di Amerika Serikat terus bertambah sepanjang waktu. Selanjutnya penyebab adanya spesies invasif di kepulauan. Yang pertama adalah terisolasinya habitat kepulauan mendorong berkembangnya spesies endemik yang unik. Terisolasinya habitat kepulauan juga menyebabkan spesies endemik tersebut rentan terhadap kepunahan. Ketiga, seringkali spesies invasif mampu bertahan dibandingkan dengan spesies lokal. Terakhir, spesies eksotik yang tergolong spesies pengganggu seringkali membawa bibit parasit bagi populasi lokal. Selain adanya spesies invasif di kepulauan, terdapat juga spesies eksotik di habitat perairan. Komunitas perairan dengan sistem aliran yang terisolasi dapat mendapat gangguan yang sangat parah dari spesies eksotik. Akibatnya akan mengubah spesies komunitas biologi setempat. Misalnya terdapat introduksi ikan eksotik komersial yang dapat menyebabkan penurunan spesies ikan endemik. Lalu bagaimana sebenarnya kemampuan spesies untuk dapat menjadi invasif? Suatu spesies eksotik tentu mampu menjadi invasif dan mendominasi habitat baru disebabkan oleh yang pertama, ketidakhadiran predator dan parasit alami mereka di habitat yang baru tersebut. Yang kedua, kegiatan manusia yang menciptakan kondisi lingkungan yang tidak lazim. Selain penyebab yang pertama, yaitu tidak adanya predator dan parasit alami dari spesies invasif tersebut sehingga menyebabkan spesies invasif tersebut dapat berkembang, kegiatan manusia juga dapat menciptakan kondisi lingkungan yang tidak lazim. Contohnya adalah karang zebra Dreissena polymorpha asal Laut Kaspia secara tidak sengaja masuk ke Great Lake pada 1988. Selanjutnya, ancaman bagi keanekaragaman hayati selain adanya spesies invasif yaitu juga adanya penyakit. Ancaman utama lainnya bagi spesies dan komunitas biologi adalah meningkatnya penularan penyakit. Penularan penyakit dapat terjadi secara langsung, yaitu dengan interaksi secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui kegiatan pembangunan setempat. Pencegahan dan penanggulangan terhadap serangan penyakit, terutama pada spesies langka, dapat dilakukan melalui penangkaran dan pengkarantinaan yang teliti. Kemudian, dalam kegiatan penangkaran dan pengelolaan spesies-spesies terancam punah, terdapat 3 prinsip dasar terminologi yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Hewan dalam kandang maupun satwa liar dengan populasi yang padat lebih mudah terkena tekanan parasit dan penyakit. Yang kedua,
Kerusakan habitat dapat memberikan dampak tidak langsung, yaitu meningkatkan kerentanan makhluk hidup terhadap berbagai penyakit. Yang ketiga, pada banyak daerah konservasi dan daerah pertanian baru, spesies-spesies bertemu dengan spesies lain yang tak akan pernah atau jarang terjadi di alam liar. Contohnya adalah pada gambar 2.9 adanya serangan penyakit seperti rabies, limediasis, influenza, hantavirus, dan canine distemper. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.